Ada 23 ternyata guys yang sudah ditangkap. Aku gak tahu perkembangan saat ini, apakah mereka sudah dipulangkan ke Malaysia atau masih ditangkap di Israel. I don't know. Ayo. Gimana? Drone attack situation. It's alright. It's okay. Yeah. Thank you. Aspetta. Mettiti sempre sopravvento. Cuplikan video barusan merupakan detik-detik ketika beberapa kapal dari Global Sumud Flotilla diserang oleh Israel. Jadi guys, beberapa waktu ini viral di media sosial di mana ada sebuah misi kemanusiaan yang dinamakan dengan Global Sumud Flotilla. Diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia, kurang lebih ada 44 negara termasuk salah satunya yaitu negara Malaysia. Lo tuh kejadian Sumud Flotilla yang lagi ramai sekarang nggak? Jadi ada rombongan kapal laut yang mau ke Gaza buat misi kemanusiaan tapi diserang sama Israel. Gue mau coba rangkumin kronologinya pakai bahasa paling gampang biar kita semua ngerti. Oke, jadi ada sebuah misi kemanusiaan internasional yang namanya Global Sumud Flotilla yang dimana mereka mau menembus blokade laut Israel terhadap jalur Gaza buat kirimin bantuan kemanusiaan. Nah, si Sumud Flotilla ini bukan cuma satu kapal guys, tapi jumlahnya itu banyak banget. Ada sekitar 44 kapal yang melibatkan sekitar 500-an orang peserta dari 44 negara. Ada Turki, Australia, Brazil, Malaysia, dan beberapa negara Eropa lain. Terus Indonesia gimana? Ikutan nggak? Tadinya kita emang ikut, tapi batal. Karena menurut informasi ada banyak kendala teknis soal kelayakan kapal sama cuaca ekstrim. Nah, jadi mereka puluhan kapal ini awalnya tuh berangkat sendiri-sendiri. Sampai akhirnya mereka bergabung dan jalan bareng buat nembus laut yang diblokade sama Israel. Sampai mereka di satu titik yang dianggap krusial, pihak militer Israel ini melakukan intervensi dengan gangguan ke rombongan Sumud Flotilla ini. Mulai dari pemutusan komunikasi, serangan udara ringan, bahkan sampai ada penangkapan atau penahanan anggota aktivis Sumud Flotilla. Akibat dari kejadian ini, negara-negara terutama yang ikut serta di Sumud Flotilla ini bereaksi. Kenapa sampai harus ada intervensi militer Israel? Karena mereka kan cuma mau kirim bantuan aja. Tapi kalau dari menurut pihak Israelnya, secara resmi mereka bilang kalau bantuan yang dikirimkan ke Gaza itu harusnya melalui jalur resmi, bukan lewat jalur laut. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Ini merupakan video detik-detik ketika boot, nah ini Israel nih, menghampiri kapal dari tim Global Sumud Flotilla dan mereka melakukan intervensi atau kayak semacam pengancaman gitu. Nobody move. Oh my god, no, oh no. Gue gak bisa bayangin kalau gue ada di posisi seperti itu. Dan pertanggal 1 bulan Oktober 2025, katanya ada 13 aktivis Malaysia yang ditangkap dan hilang kontak. Bahkan katanya sampai saat ini aktivisnya itu bertambah gitu. Apa nasib rakyat Malaysia dalam misi ini? Difahamkan 13 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ini terputus hubungan dengan Pusat Komunikasi dan Koordinasi Selat SNCC selepas 5 kapal yang mereka naiki dipercayai telah dipintas oleh tentera laut Israel di perairan antarabangsa. Setakat jam 6 pagi waktu Malaysia, 8 daripada mereka termasuk penyanyi dan aktivis Zizi Kirana telah disahkan ditahan oleh pihak berkuasa Israel. Status 5 lagi masih belum dapat dipastikan dengan komunikasi terakhir direkodkan lewat malam tadi sebelum sistem navigasi dan siaran langsung kapal terganggu secara serentak. Zizi Kirana yang sebelum ini lantang menyuarakan sokongan terhadap perjuangan rakyat Palestin merupakan antara selebriti tanah air yang menyertai misi bersejarah ini bersama Ardel Ariana, Farah Lee dan beberapa pengawal media serta aktivis kemanusiaan. Mereka membawa bekal makanan, ubat-ubatan dan keperluan asas ke Gaza sebagai sebahagian daripada konvoi antarabangsa yang disertai lebih 500 aktivis dari 44 negara. Menurut laporan media Israel, kapal-kapal seperti Alma, Sirius dan Adara telah dinaiki secara paksa oleh tentera laut Israel. Penahanan berlaku ketika negara itu dalam penutupan hampir menyeluruh sempena cuti Yom Kippur menyebabkan sistem mahkamah dan penjara tidak beroperasi sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap status undang-undang aktivis yang ditahan.
SNCC kini sedang berusaha memulihkan komunikasi dengan kapal-kapal yang masih belum dikenal pasti lokasinya. Pihak berkuasa Malaysia dijangka mengeluarkan kenyataan rasmi dalam masa terdekat, sementara keluarga aktivis yang terlibat terus menunggu perkembangan dengan penuh harapan dan kebimbangan. Salah satu aktivis Global Sumud Flotilla dari Malaysia itu ada yang namanya Farah Lee. Nah, dia tuh aktif di sosial media menyebarkan atau memberikan informasi yang saat itu sedang terjadi di perjalanan mereka gitu. Ini kita lihat guys beberapa cuplikan videonya. Beberapa vessel sedang mengelilingi kapal Farah. Okay, so Farah sekarang semua orang kat dalam bot Farah ni tengah bersensitif dekat sini untuk besar sebab memang ada dah dimaklumkan ada beberapa kapal even akan dekat belakang Farah ni kita nampak dia tengah kena besar. So kemungkinan situasi ni beberapa orang ada tak ada. Internet pun ada tak ada. Internet pun katanya gak ada. So apa-apa kalau dia mungkin aktif last sekarang, apa-apa just keep updated dengan Sumud Nusantara dan juga Global Sumud Flotilla. Sekarang pukul 8.30 malam. Sejak sejam tadi kita dah dapat information yang ada vessel yang tak dikenali tengah blok macam buat satu penghadang beberapa vessel dalam lebih daripada 10 difahamkan untuk okey, kalau korang dengar oh okey, rasanya kemungkinan bot Alma dah di-intercepted walaupun Tiago try untuk berunding tadi sebab kamera dah tak boleh access. Kita orang punya walkie-talkie, kita punya connection pun dah diganggu. So inilah apa yang dilakukan oleh Israel terhadap kami yang datang hanya membawa bantuan kemanusiaan dan rakyat biasa, tetapi dihalang seperti kami datang untuk berperang. Okey, so tadi Grande Blue baru saja disembuh air. Mula-mula dia orang datang sembuh sikit-sikit je dan dia bagi warning supaya untuk stop, tapi kita orang tak stop sebab memang misi kami untuk terus tuju ke Gaza. Dan akhirnya dia orang sembuh air yang sangat kuat yang kita orang almost terpelanting yang duduk dekat luar ni, dan I am all wet right now. Israel masuk channel ranges kita orang dan bagi warning, katanya kita invite kita untuk pergi ke Israel dan dia takkan apa-apakan kita seperti family boat yang dah di-intercept Alma, Sirius dan sebagainya, ataupun katanya pulang patah balik ke negara masing-masing. Rekaman sebelum Farah ditahan rejim Israel. Kami tengah di-intercept, tengah dilintas dan kami semua dah tak ada internet connection sekarang. Oh my god, mengerikan banget lihat di tengah laut. Israel punya warship yang tengah tepung kami. Sekarang kat belakang Farah ni ada satu Israel tengah sembuh air dekat bot kami. They say that this is the Israeli army and they are going to make a naval blockade in order to intercept us going to Gaza. Itu akan di-blok lagi gitu katanya. Sekarang mereka tengah sembuh air kepada kapal Mango. Betul-betul sebelah kapal kami. Sebelah kapalnya disembur air, sebelah kapalnya Farah nih tuh disembur-sembur air. Nah ini nih, ini lihat nih. Nah ini Israel, ini kapal Sumud Flotilla. Oh my god. Semua udah angkat tangan karena memang ada instruksi dari tentara Israel untuk angkat tangan gitu. Kalian dengar? Ini ada suara air gitu. Udah mulai diserang nih kapal Farah. Oh my god. Jadi itu beberapa video yang gue peroleh dari salah satu aktivis
Global Sumud Flotilla, yaitu Farahli, yang katanya saat ini hilang kontak juga gitu. Dan mendengar kabar ini guys, tentunya Perdana Menteri Malaysia itu nggak tinggal diam. Anwar Ibrahim juga tentunya bertindak, mengambil beberapa keputusan supaya aktivis-aktivis dari Malaysia itu bisa dipulangkan dengan selamat gitu. Kita lihat video ini. Sejak saya memperoleh maklumat tentang penahanan 23 anak-anak Malaysia, sudah 23 ya sekarang, atas kapal Sumud Flotilla, bersama dengan rakan-rakan lain dari seluruh dunia, saya terus menghubungi Perdana Menteri Qatar, Presiden Tayyip Erdogan, dan saya akan petang ini dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi, dan bersama dengan Menteri Luar menghubungi beberapa rakan lain, termasuk Setiausaha Negara Rubio dari Amerika Syarikat, meminta supaya mereka campur tangan memastikan kebebasan semua yang ditahan oleh rejim Israel. Apa yang didakwa kesalahan mereka adalah kerana keprihatinan mereka atas prinsip kemanusiaan, membantu yang lemah, yang kelaparan, yang sakit, termasuk di kalangan wanita dan anak-anak. Yang kalau itu tidak dapat dilakukan, maknanya nilai kemanusiaan kita tidak berharga sama sekali. Jadi sekali lagi, saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kezaliman oleh rejim Israel ini dihentikan dan rakan-rakan kita dibebaskan, dan saluran bantuan kemanusiaan kepada rakan-rakan kita di Gaza dan Palestin dapat disampaikan dalam keadaan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku percaya semuanya nggak tinggal diam. Ini juga aku buat video seperti ini juga adalah salah satu usaha untuk menyuarakan dan membuat Global Sumud Flotilla ini tuh bisa semakin meruak, dan semua orang harus tahu gitu bahwa sekarang ada misi kemanusiaan yang telah dijalankan, termasuk salah satu anggotanya yaitu Malaysia. Ada 23 ternyata guys yang sudah ditangkap oleh Malaysia, dan aku nggak tahu perkembangan saat ini apakah mereka sudah dipulangkan ke Malaysia atau masih ditangkap di Israel. But I don't know. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berharap dan meminta kepada Tuhan supaya misi ini tuh bisa berjalan dengan lancar, dan jikalaupun memang bantuan itu tidak bisa disalurkan ke Gaza, terpenting aktivis-aktivis dari beberapa negara yang saat ini ditahan bisa dipulangkan dengan keadaan selamat. Dan kalau misalkan terjadi ada salah satu aktivis yang sampai disakiti atau hilang nyawa, bahkan Israel gak bakal baik-baik aja, semua bakal turun. Ini udah persatuannya udah bukan negara lawan negara, tapi satu negara lawan seluruh dunia. Sama-sama kita satukan suara untuk mendukung misi Global Sumud Flotilla ini guys. Tidak ada yang mustahil, selagi Allah mengizinkan semuanya bakalan terjadi. So, itu saja video kali ini. Nanti aku update lagi soal kasus dari Global Sumud Flotilla ini. Terima kasih sudah nonton guys. Tinggalkan like, komen, dan subscribe jika suka. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, saya Dampir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.